Hari ini kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk membuat PowerPoint. Yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bagaimana kita bisa membuat template. Kita dapat menyusunnya dengan menggunakan Slide Master. Jadi silakan teman-teman dicoba ya di new dokumennya, kemudian pilih View, dan juga bisa di bagian Master View, Slide Master. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul tampilan semacam ini. Jadi di sini adalah slide-nya ya. Slide kita itu normalnya akan berbentuk seperti ini. Kemudian kita bisa bentuk juga yang namanya layout. Jadi ada layoutnya, kita bisa susun. Nah, seperti ini ya. Klik to edit master title style. Jadi kita bisa ubah ya. Kalau Anda mau membuat yang namanya template, nah bisa letakkan judul di sini ya. Klik untuk memberikan judul, misalnya kita beri judul seperti ini. Klik untuk memberikan judul. Nah, kemudian tambahan untuk berikutnya, misalnya di sini informasi ya. Klik untuk memberikan subjudul. Nah, apa yang terjadi ketika kita pilih seperti ini ya? Kita bisa memberikan informasi di sini untuk judul, subjudul, kemudian kita bisa bentuk juga ya, yaitu template-nya bahwa di footer kita isikan misalnya sesuatu, kemudian di bagian kiri tanggal, nomor halaman, atau kita bisa ubah ya, kalau untuk konten dan title, Anda mau ubah konten itu ukurannya hanya sebelah, hanya setengah, seperti ini, bisa dibuat seperti itu. Kemudian untuk comparison semacam ini. Kemudian kita ingin tambahkan apa lagi? Nah, kita ingin tambahkan lagi suatu slide yang baru ya, suatu custom layout. Di sini custom layout yaitu kita ingin tambahkan secara khusus ya tempat ya, layout ketika kita pilih untuk dropping media. Jadi memang khusus untuk drop media berupa video atau saya rasa video saja ya. Kemudian kita tambahkan lagi berikutnya konten. Nah, di sebelahnya ada konten bebas apapun. Nah, seperti ini. Custom. Ya, kemudian kita untuk menjalankan ya, kita bisa klik close. Nah, akhirnya ketika kita mempunyai dokumen baru, maka tulisan yang ada di dalam itu juga berubah sesuai dengan apa yang kita informasikan. Nah, ketika saya klik enter untuk content and title, ya kontennya tadi jadi tinggal setengah karena tadi kita sudah geser. Nah, kita juga bisa pilih layout-layout lain yang sudah kita susun. Jadi teman-teman bisa membuat layoutnya masing-masing. Seperti ini. Kemudian sepertinya tadi ada juga ya yang berbeda ya. Kita lihat dulu di mana ya dia. Slide master. Sepertinya tadi kita menambahkan video tadi di mana ya? Ah, ini ya, custom layout ini ya. Oke. Jadi coba kita lihat layout kita. Picture custom layout. Ya, seperti ini. Jadi ada tempat yang memang khusus untuk media, kita bisa tambahkan media tertentu dan juga kontennya bebas bisa berupa apapun. Nah, itu tadi ya teman-teman, namanya adalah membuat master slide. Jadi ketika teman-teman misalnya mendownload suatu template dan juga ingin mengubah, namun sulit untuk diubah. Jadi tidak bisa diubah sama sekali. Misalnya ini tadi ya, kita punya judul. Nah, kenapa kok tulisannya bahasa Indonesia ya? Tulisannya klik untuk memberikan judul. Ketika kita klik, loh, itu bukan judul. Nah, itu adalah informasi atau perintah, ya, informasi yang ada di dalam template-nya PowerPoint. Nah, ketika misalnya Anda download suatu template tertentu, tema tertentu, kemudian muncul bahasa asing, kemudian ada
bagian yang Anda kurang pas, misalnya semacam ini ya, kurang pas, itu bisa diubahnya, ya kalau kita ubah sini hanya yang berubah hanya ini saja. Nanti kalau kita buat lagi, enter lagi, akan kembali kecil lagi. Nah, itu bisa diubah di slide master ini. Ya, di sini kita bisa susun ya, jadi fungsi utamanya yaitu menyusun elemen-elemen, ya memilih elemen untuk dimasukkan pada master atau ya tampilan, kita bisa katakan ini ya, layout utama dari suatu PowerPoint di situ. Jadi bedanya kalau editing dan juga menyusun template, nah menggunakan master layout ini. Kemudian ada pilihan ya, ada namanya insert new master slide. Menambahkan master slide pada presentasi, kemudian di berikutnya ada insert layout. Jadi kalau layout berbeda ya. Kalau layout itu kita tambahkan ya ingin menambahkan berbeda cabang dari suatu master slide ini. Sedangkan ketika kita klik insert master slide, nah ini yang berbeda yang di sebelah kiri nih. Terdiri dari layout-layout. Jadi ada level-level tertentu nih teman-teman. Silahkan dicoba ya. Karena akan terbiasa, akan mudah jika sudah mencoba sendiri. Jadi teman-teman bisa edit. Jadi ketika edit di sini, kita mengedit misalnya jenis huruf, itu juga bisa kita ubah saja di sini misalnya. Ya, jadi ketika nanti kita sudah ubah ya, jadi fontnya, jenis style hurufnya, ukuran, kemudian ya format-format tertentu. Nanti ketika kita sudah close, kemudian kita bawa ke bagian apa ya ini ya, lembar kerja. Ini kan sudah bukan set master lagi, ini lembar kerja kita. Itu nanti hurufnya juga langsung menyesuaikan. Kalau kita lihat di sini Calibri Light 44 untuk judul, kemudian 28 untuk bodinya. Nah, ini defaultnya semacam itu. Kita bisa ubah defaultnya dengan cara edit di slide master tadi. Jadi pergi ke view, kemudian slide master. Nah, di sini nih misalnya. Nah, di sini jadi teman-teman silakan ubah pengaturannya di sebelah ini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk slide master. Kemudian di bagian berikutnya ya, saya ingin tunjukkan lagi di bagian view. Ya, tampilan kita adalah normal, yaitu kita bisa mengedit presentasi dari satu slide ke slide yang lain atau lembar kerja kita. Kita bisa pilih view outline. Jadi kita bisa lihat outline kita apa saja di sini. Jadi kecil, nanti nampak ya slide-slide apa saja yang kita punya. Kemudian adalah slide sorter. Jadi kita bisa mengubah susunan. Jadi ketika Anda sudah punya data, mau mengubah susunan dengan mudah, bisa pergunakan slide sorter ini. Kemudian notes page. Nah, jadi ketika Anda mau print ya, mau dicetak, slide-nya di bagian atas, kemudian, nah ini loh, di bagian ini kadang-kadang kita berikan komentar ya, notes atau catatan. Nah, ketika di print nanti, antara yang namanya slide ini, tampilan, dan catatan yang kita tuliskan di bawah bisa tercetak dengan cara ini. Ya, dengan notes page. Jadi halaman catatan. Kemudian ada reading page, di mana kita bisa hanya membaca seluruh konten yang ada di PowerPoint kita. Kalau slide master sudah yang tadi, handout master, ya kita bisa susun handout. Ketika ada presentasi, tentunya akan lebih baik jika membuat handout untuk para peserta. Jadi audiens diberikan handout supaya misalnya mati lampu sehingga mengakibatkan kita tidak bisa menjalankan PPT, presentasi tetap bisa berjalan karena setiap peserta sudah memiliki handout. Apa yang Anda bicarakan sudah mereka pegang dalam handout itu. Bisa diatur juga berapa tampilannya setiap halaman. Kemudian bagaimana orientationnya, biasanya handout bentuknya seperti ini, ya, landscape gitu ya. Kemudian perlu menampilkan header, footer, dan lain-lain. Berikutnya, jika Anda butuh bisa ditambahkan warna dan seterusnya. Ya, itu tadi yang ada di
menu view ya. Di bagian menu view ada banyak pilihan, kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Well, selanjutnya saya ingin tunjukkan dua aplikasi yang mudah kita bisa pergunakan untuk membuat sebuah presentasi yang menarik. Di Google Drive sudah saya berikan satu folder ini. Ya, folder ini namanya Sparkle Video Scribe. Oke, sebetulnya berbayar. Ya, yang saya mau tunjukkan adalah ini pengalaman bagi kita untuk menggunakan berbagai macam bentuk aplikasi. Well, yes, ini ada crack-nya begitu ya. Bukan maksud saya untuk mengajarkan tidak jujur, namun ya kita sebagai bentuk belajar saja bahwa ada aplikasi yang bisa menunjang pembuatan presentasi supaya bisa lebih menarik. Tentunya Anda sudah pernah melihat ya video dengan tangan yang bergerak-gerak menuliskan sesuatu. Ya, jadi di video tersebut ada tangan yang sedang menggambar atau menulis. Nah, kita bisa gunakan Sparkle Video Scribe ini untuk membuat itu. Caranya kita install dulu, kita klik dulu installernya, kemudian ya kita bisa nonaktifkan internet dulu sih. Kita bisa nonaktifkan internet, kemudian kita next, kemudian kita install. Diingat-ingat ya, di sini letaknya ada di mana? Program files. Milik saya X86, kemudian Sparkle Video Scribe. Oke, saya next, saya install. Kemudian mau izinkan aplikasi untuk membuat perubahan. Oke. Ya, di informasi ya bahwa setelah kita install, jangan dijalankan setelah finish. So, ini ada yang berjalan ya. Kita tutup saja dulu, close, yes. Kemudian open folder crack, and then copy video scribe bin, then paste and replace to directory folder. Dilihat komputer Anda tadi di mana. Kalau punya saya tadi kan di X86 ini. Well, mari kita coba lihat ya. Ya, di sini diminta untuk copy dan juga letakkan di folder. Nah, di sini katanya disuruh paste. Kemudian replace. Continue. Well, then kita bisa jalankan ya. Semoga sudah sukses. Can use offline mode. Well, ketika kita klik create new account, nampaknya harus connect internet ya. Kita bisa klik saja langsung login, kemudian mode offline, dan bisa kita langsung gunakan. Mari kita tunggu terms of use-nya dulu ya. Wait, it seems like it takes a long time. So, show on startup. Well, show aja ya. Show aja. Kemudian, nah kita sudah punya lembar kerja ini. Teman-teman bisa gunakan ya untuk membuat suatu karya. Jadi pertama kita bisa, ini lembar kerja kita. Bisa kita zoom in, zoom out. Saya ingin tambahkan dulu suatu gambar. Well, it takes a long time ya. Ya, sabar aja. Saya mau tambahkan logo Polynema ke dalam video ini. Dan nanti coba kita jalankan. Nah, saya mau pilih browse dari data kita. Dari data sendiri, saya punya di bagian picture, saya punya logo Polynema. Yes, seperti ini. Kemudian why?
saya butuh ubah lagi. Oke. Yes, saya ulangi lagi ya. Kemudian saya mau pilih satu bentuk saja, ukurannya di tengah. Kemudian, nah ketika kita klik, kita pilih objek, kemudian kita jalankan. Ya, jadi ada tangan, otomatis ini bukan tangan saya ya, tangannya program yang menggambar itu. Nampaknya agak aneh kalau sebuah gambar itu kita menggunakan ini ya, style yang sebelumnya, nampaknya agak aneh. Kita langsung gambar yang masuk gitu. Jadi kita ada pilihan draw, jadi menggambar dengan apa? Dengan brush atau ini. Nah, kita bisa ubah ya, kita ubah gambar-gambarnya, ubah tangannya. Kemudian kita bisa apa ya ini? Filter ya, filter sih ini. Kemudian saya ingin move in aja sih, smooth move in. Kemudian saya coba ingin jalankan. Ya, move. Oke, terlalu lama. Saya mau ubah, saya mau edit. Ya, waktu. 30 seconds total time. Saya mau 5 seconds. No, 3 seconds aja. Ya, saya mau coba jalankan. Ya, tiding. Ya, sebuah tangan sedang membawa logo Polynema. Kemudian ukurannya mau saya kecilkan. Oke, apakah sudah kecil ya ini ya? Oh, belum. Kemudian saya tidak mau zoom di bagian belakang. Oke, seperti ini. Berikutnya saya ingin tambahkan juga informasi tentang ini ya, tulisan. Ya, jenis style hurufnya kita bisa ubah juga. Well, ada basic. Terus teman-teman juga bisa mendownload ya, mendownload style-style lain. Nanti juga akan masuk di sini juga. Ya, ini yang terjadi ketika kita milih suatu font, kemudian sedang import, kegiatan import font, import font, ya, jadi akan seperti ini. Kemudian warna juga bisa kita ubah juga. Ya, kemudian nah, jadi kita sudah punya ya slide pertama yaitu gambarnya masuk, kemudian bagian kedua yaitu tulisan jurusan akuntansi yang akan digambar dengan tangan ya. Kemudian waktunya tadi ada 9 detik. Coba kita jalankan. Oke. Yes. Kemudian selesai. Kemudian kita akan pergi lagi ke bagian yang sebelah kanan. Kita ingin tambahkan juga misalnya yang berikutnya ya. Kalau kita tadi sudah gambar tulisan, kita akan tambahkan coba chart. Pie chart, line chart, atau bar. Oke. Pie saja mungkin ya.
Nah, ini adalah data yang kita punya. Nah, ukurannya juga kita sesuaikan ya. Seperti ini misalnya kita tambahkan chart. Tentu teman-teman bisa buat terputus-putus ya, misalnya hanya satu. Jadi satu lembar kerja isinya hanya presenting. Jadi misalnya jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang present, kemudian disimpan dalam bentuk MP4, kemudian masukkan ke PowerPoint. Jadi ini adalah penunjang ya, penunjang PowerPoint kita. Tidak harus seluruh poin PowerPoint tadi masuk di sini. Ya, nggak harus juga. Nanti letaknya ada di sebelah. Nah, kalau kita klik di luar, ini akan menggeser-geser seluruhnya. Kemudian jika kita ingin memilih satu objek, silakan dipilih saja satu objek tersebut, kemudian diubah. Seperti ini. Untuk edit, tetap ya, dipilih yang gambar draft, kemudian silakan diedit. Oke, no. Yes. Dan kita bisa jalankan coba. Ya, ini kalau datanya ini ya, kemudian saya mau coba menu lain. Saya ingin tambahkan shadow. Bentuk tangannya, oh, seperti itu ya. Kita bisa ubah juga misalnya tangan yang lain. Oke, seperti ini misalnya. Kemudian saya ingin draw aja. Kemudian waktunya adalah 5 detik. Oke. Yes. Ya, kita mau ubah lagi tulisannya. Ini tadi di sini. Tuh. Terlalu panjang. Saya mau buat mahasiswa gitu aja coba. Kemudian oke, outside. Jadi angka saya buat di luar. Kemudian angkanya saya tunjukkan. Mahasiswa. Misalnya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu aja bisa. Ini contoh ya teman-teman ya. Silahkan disesuaikan dengan presentasi Anda. Tentu tidak semuanya membutuhkan pie chart. Coba kita jalankan. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Oke, yes. Jadi seperti itu. Kemudian kita coba tambahkan yang lain. Ya, kita akan letakkan di sebelah sini. Misalnya bar chart, pie, line. Oke, sama saja ya. Kemudian tambahkan lagu. Ya, kita bisa tambahkan lagu dari file. Saya tidak, karena lagu saya sudah gunakan dari PPT. Tapi coba ya, kita coba saja masukkan suatu sound di sini. Wah, mungkin Anda nggak bisa mendengarkan ya. Well, oke. Kemudian di bagian sini kita bisa berikan voice over, sehingga ketika dijalankan, ya Anda bisa sambil memberikan suara, penjelasan misalnya. Namun supaya tidak tabrakan, ya bisa diisikan di sini ya, atau di PPT. Saya hanya tunjukkan hari ini sampai sini saja sepertinya.
Kemudian mungkin ini ya, di background, papernya ini ada suatu tekstur. Kita bisa pilih di bagian ini. Yes. Kemudian ini bentuk tangan yang sedang menulis. Ya, misalnya itu ya. Coba kita jalankan. Nah, kalau ini muncul suara sih. Mungkin Anda nggak bisa mendengarkan ya. Ini berguna ketika kita ingin menambahkan video atau penjelasan ini ya pada PPT kita nanti. Itu akan lebih menarik jika ada animasinya yang bergerak. Ya, itu tadi video scribe. Tentu mudah ya untuk menyimpan, ini untuk review ya. Kemudian untuk menyimpan, saya rasa ini yang harus yes. Oh, kita bisa tulis nama dulu ya. Tester. Yes, kita ingin letakkan pada suatu folder. Udahlah, saya ingin menggunakan doesn't work, tidak mau ditambah. Oke. Ya, saya mau base folder sajalah. Kemudian saya klik oke. Well, nampaknya ini tidak bisa terdownload nih ya. Nice, ya. Kita letakkan di desktop. Apakah sudah? Oh, bentuknya scribe, bentuk scribe. So, saya rasa ini nih. Jadi kita bisa oke. Yes. Ini kita bisa ubah formatnya. Ya, ini AVI, gambar JPG, Windows WMV. Saya ingin WMV aja. Size-nya normal, frame rate oke. Di desktop. Yes. Kemudian saya tekan centang dan sedang processing. Ditunggu. Nanti videonya akan jadi. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa tambahkan ya hal-hal lain yang bisa kita masukkan juga sebagai pelengkap ya, penunjang PowerPoint kita. Sebentar lagi saya juga akan tampilkan satu animasi lagi yang menarik menggunakan Animaker. Jadi kita harus bekerja secara online. Jadi kita bekerja secara online. Kita masuk ke websitenya. Jadi kalau yang ini sudah diberikan template, gambar, ya, videonya juga sudah ada. Tinggal kita isikan saja materinya. Namun kelemahannya kalau Animaker ini memakai internetnya cukup besar. Jadi Anda harus menggunakan WiFi ya. Kalau tethering nampaknya ini cukup besar makan kuotanya. Dan tidak bisa otomatis di-download. Harus di-post dulu ke YouTube, kemudian YouTube-nya baru di-download. Well, tapi apa salahnya kalau kita coba? Saya login dulu ya. Ya, saya kembali lagi, saya sudah login dan ini ketika saya pertama login menggunakan Google, jadi menggunakan Gmail, langsung muncul seperti ini. Jadi kita diberikan 4 langkah untuk membantu presentasi kita. Tujuan kita apa? Misalnya ini ya, saya pilih, saya adalah seorang student. Oke. Nah, di sini kita sudah punya profil dan kita bisa gunakan template yang ada. Ya, mungkin teman-teman baru tahu juga ya, atau malah tahu yang lainnya. Ya, jadi aplikasi-aplikasi lain yang bisa membantu untuk membuat presentasi. Yes, kita bisa pilih yang ya ini aja yang mungkin mirip sama Bu Ima ya. Alright, dipilih kemudian animasinya sudah bergerak sehingga kita bisa tambahkan saja
sound, kemudian informasi pada video tersebut. Tinggal kita pilih saja mana yang sesuai. Ya, ini tester yang tadi akan berjalan, saya minimize saja. Kemudian diajak tour untuk mengetahui menu-menu yang ada. Ada yang namanya library, yaitu bentuk-bentuk karakter bisa kita lihat di bagian kiri dari layar. Kemudian ya di sini ada lembar kerja kita, waktu, kemudian ada ya di sini ada guide-nya sebetulnya ya. Karakternya apa saja, cara menambahkan. Kalau saya sarankan teman-teman ikuti turnya, kemudian mencoba menunya satu persatu. Ya, karena ini menarik juga ketika Anda harus presentasi, apalagi Anda tahu Anda punya waktu yang cukup panjang untuk presentasi. Dan Anda tahu juga peserta yang presentasi pada hari itu cukup banyak. Sehingga apa yang bisa membuat Anda lebih menonjol dibanding yang lain? Tentu visual. Jadi bisa ditambahkan video dan juga sound yang sesuai. Jadi kalau kita jalankan ya, yang pertama, ya ini kelemahannya karena online maka membutuhkan waktu yang cukup panjang ya untuk menjalankan slide-slide-nya. Dan harus sabar ya. For your information ada soundnya sebetulnya. Nah, kita bisa ubah saja kata-katanya. Ya, ini memang template, ini bukan kegiatan yang curang ya, memang template yang diberikan untuk Anda ya. Untuk membantu presentasi. Ya, panjangnya, kemudian letaknya bisa diubah. Misalnya semacam ini, kemudian kita bisa jalankan lagi. Kemudian Anda ingin tutup menunya, bisa di sini ya. Kemudian klik run lagi. Kalau muncul satu, kemudian butuh untuk edit, silakan di pause, kemudian diedit kata-katanya. Yes, itu tadi. Namun, kalau untuk di-download, jadi video ini misalnya sudah selesai, Anda mau download tidak bisa. Inilah yang harus dipublish dulu. Jadi harus dipublish dulu. Karena kalau download video ini wait a moment. Oh, is it working? Last time saya gunakan itu tidak mau terdownload teman-teman ya. Harus yang premium baru bisa di-download. Oke, nampaknya bisa ya. Jadi teman-teman kayaknya ini sudah Animaker yang baru. Bisa di-download videonya langsung. Ya, teman-teman silahkan coba. Tidak perlu panjang-panjang. Kita tadi udah belajar Sparkle Video Scribe ini. Ya, ini berjalan ini harusnya. Well, it seems like it has problem, so I will close it first. Yes. Ya, kemudian saya mau jalankan. Yang Sparkle tadi ya, sembari kita menunggu Animakernya terdownload. Buat error. Videonya tidak mau jalan dengan sempurna nih yang tadi dari Sparkle. But saya sudah jelaskan ke teman-teman ya. Oops. Saya sudah jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Silakan teman-teman susun juga. Kiranya ini berguna bagi Anda. Well, it seems like Animaker also still downloading. Well, oke, kalau kita tunggu menghabiskan waktu. Ya, teman-teman itu tadi yang bisa saya sampaikan ya, untuk aplikasi tambahan untuk menunjang presentasi Anda. Saya rasa untuk menu sudah semua ya. Nah, seminggu lalu saya minta Anda untuk membuat foto album. Ya, sudah ada yang membuat foto albumnya ya. Kemudian membangun dari awal, tidak menggunakan template. Kemudian, saya mau buat normal view dulu. Kemudian saya rasa sudah semua nih dari pertemuan yang lalu lagi, transition, animation, kemudian cara untuk menyimpan. Jadi cara menyimpan ada yang namanya PowerPoint ya, coba kita save as. Misalnya nah di bagian sini nih,
Nah, bisa disimpan dalam bentuk presentation. Jadi ketika dibuka, muncul lembar kerja. Kita bisa simpan, kalau misalnya tadi membuat template ya, master slide, kita bisa simpan dalam bentuk template, bisa. Tema, oke, saya sih belum pernah ya membuat office theme ini. Namun saya pernah menggunakan PowerPoint show. Jadi ketika dijalankan, otomatis langsung full screen, langsung slideshow. Namun berbeda juga dengan kalau kita simpan menggunakan MPEG-4, MP4. Jadi ketika jalankan tidak muncul PowerPoint. Bukan PowerPoint lagi yang muncul, namun udah berjalan misalnya menggunakan Windows Media Player untuk menjalankan itu tadi. Karena bentuknya memang sudah video. Ya, itu tadi hari ini ya. Kemudian tetap masih bisa disimpan, mau dikunci, misalnya Anda punya PowerPoint presentation, mau dikunci berikan password tetap bisa di bagian tools ini. Saya rasa sudah semua ya menu-menu yang ada di PowerPoint. Ya, silakan teman-teman dilanjutkan lagi untuk menyusun presentasinya berkaitan dengan topik masing-masing. Jika dalam pertemuan yang lalu sudah membuat agenda, ya agenda masih blank. Oke, setidaknya Anda sudah punya kerangka. Boleh yang agenda kemarin dilanjutkan, atau hari ini Anda mau menyusun lagi dari awal, tapi jangan lupa ya tambahkan agendanya, tambahkan presentasi sesuai dengan topik yang Anda pilih. Anda ingin menambahkan musik, boleh. Mau merekam suara langsung, jadi memberikan rekaman suara. Jadi Anda mau record audio ketika menjelaskan juga boleh. Silahkan disusun, dibentuk. Yang saya minta pertama adalah bentuk PowerPoint-nya. Jadi disimpan dalam bentuk PowerPoint. Jadi bisa saya lihat dulu dapurnya di sini isinya apa saja. Kemudian saya ingin lihat menu-menu yang digunakan. Kemudian ya so far itu dulu. Jadi silakan disusun mulai dari sekarang dan pengumpulan 2 minggu lagi. Jadi kalau sekarang adalah minggu ke-7, jadi pada minggu ke-9 saya akan minta teman-teman untuk mengumpulkan PowerPoint ini. So silakan dipergunakan seluruh ilmunya. Kalau Anda rasa dokumennya terlalu besar, Anda ketika nanti mengumpulkan tidak bisa mengumpulkan satu dokumen, tapi harus meletakkan dulu pada Google Drive, silakan buat Google Drive ya. Tentu teman-teman bisa gunakan Google Drive, kemudian berikan ini link, link. Jadi ini kan milik Anda misalnya, ownernya Anda. Kemudian anyone with this link can view. Nah ini dikasih izin. Karena sebelumnya mungkin restricted gitu, silakan diubah anyone with the link can view, atau bisa editor, bisa jadi editornya, mengedit, menambahkan semacam itu. Jadi bisa viewer atau editor, kemudian linknya yang dikumpulkan untuk tugas. Yaitu kalau Anda punya dokumen dalam bentuk yang besar ya, bisa dikirimkan dengan cara itu. Well, ini juga saya link Sparkle ini saya berikan ke Anda, nanti silakan dibuka di Edmodo masing-masing. Well, itu dulu rasanya untuk PowerPoint. Berkaitan dengan aplikasi lain yang bisa menunjang, ya tentu kadang-kadang teman-teman ingin mempresentasikan sesuatu atau membuat podcast. Well, saya rasa saya pun juga ingin menceritakan kepada teman-teman ya, bagaimana caranya untuk menyusun YouTube. Jadi membuat YouTube, kemudian membuat podcast. Karena saya rasa kalau kita pelajaran jarak jauh semacam ini, membutuhkan ya yang berbagai jenis media untuk berkreasi. Kalau presentasi biasa, PPT oke, video oke, masukkan ke YouTube-nya. Saya rasa tidak semua mahasiswa juga sudah bisa ya mengupload YouTube. Well, nanti akan saya ajarkan juga, entah di pertemuan ini atau pertemuan yang lain. Kemudian podcast juga, Anda bisa merekam sesuatu, menambahkan musik, menambahkan background suara ya, dan bisa kita gunakan aplikasi yang bisa membantu kita untuk mengatur volume, tempo dengan otomatis. Jadi kita tidak perlu mengatur sendiri, mengatur manual, namun sudah ada aplikasinya. Tinggal kita pilih soundnya saja, kita tinggal bicara, masukkan sound, dan kita tekan compile, ya. Ketika kita tekan compile, maka otomatis sudah langsung terintegrasi secara otomatis gitu. Jadi
Saya sih suka yang mudah-mudah saja, tapi hasilnya bagus. Nah, itu salah satu aplikasi yang saya gunakan, namanya adalah Anchor. Anchor. Well, and like news Anchor, ya. Warnanya ungu, ya warnanya ungu ya seperti ini lambangnya. Silakan Anda gunakan di hmm, smartphone Anda. Nampaknya ini aplikasi yang cukup bagus juga digunakan di smartphone karena kita bisa langsung rekam dan langsung edit. Saya rasa itu saja sih pengantar, pengantar dan juga informasi untuk kelas hari ini serta ending. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya ingin meminta Anda untuk menunjukkan foto album yang lalu. Jadi, lalu teman-teman sudah membuat foto album, saya ingin meminta Anda untuk menjalankan. Jadi, tidak terlalu panjang ya, karena saya harap satu kali pertemuan seluruh anggota kelas bisa langsung presentasi. Dan Anda sudah menampilkan apa yang saya minta. Transisi, animasi, musik. Well, I think that's all for today. We will meet you. We will have another meeting next Wednesday, I guess. Well, alright, kapanpun itu tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa bahagia. See you later, guys.